Baik, Bu. Ya, silakan. Nah, Ini bagus nih pertanyaannya ya. Saya juga iya, sebagai dokter merasa soalnya ada banyak juga kejadian gitu, Pak Pak Fajar ya? Ya. Pak oke. Pak, ini kan, ChatGPT kan memang orang bisa langganan, bisa make yang free juga ada. Itu udah kita, mau nggak mau, itu kita juga sudah melihat itu digunakan oleh mahasiswa untuk buat skripsinya. Ya, Kira-kira apa sih harusnya yang dibuat, kan mungkin harusnya ada policy-nya juga ya, Pak, ya? Kalau iya, misalnya iya. dibuat baik jadi baik, tapi dibuat banyak dipakai untuk nggak baik juga sebenarnya, gimana gitu ya, Pak, ya Iya, kira-kira? betul, Bu. Ya, ini udah di luar ranah teknologi ya sebenarnya ya. Saya ingat kalau dulu zaman saya kuliah itu bahkan ada mata kuliah namanya komputer dan masyarakat gitu. Jadi memang kita harus tahu bahwa ya teknologi itu juga harus di-govern ya, harus ada policy, ada regulasinya gitu. Dan apa yang Ibu sampaikan itu juga sebenarnya suatu hal yang menarik, dan mungkin karena ini masih early stage, satu hal yang mungkin nanti bisa dilakukan sebenarnya menurut saya ada dua. Satu, ya kita coba jaga dalam bentuk regulasi, itu satu ya. Yang kedua, ya kita jaga dalam bentuk di-enforce menggunakan tools lain. Nah ini yang mungkin yang menarik ya, mungkin satu hal yang mungkin peluang juga untuk kita bisa bikin atau bisa kita kembangkan ya, kita bisa bikin sesuatu kayak semacam teknologi yang mungkin bisa mendeteksi kalau seandainya teks yang di-generate ini adalah teks yang di-generate sebenarnya dari suatu layanan generatif AI. Artinya sesuatu yang sebenarnya menurut saya bisa juga ya sebagai cara untuk mencegah hal-hal seperti ini, atau bukan mencegah ya, tapi sebenarnya mengenforce supaya kayak gini-gini itu nggak Nggak kejadian, atau terjadi sudah ya? kejadian kemudian kita tangkep gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan sih. Jadi dua hal itu sih Bu, dari sisi regulasi juga harus ada, yang kedua dari sisi teknologinya juga mungkin bisa di-enforce. Kalau dari regulasi siapa kira-kira yang buat itu nanti ya, Pak? Saat ini masih belum ada ya. Saya belum tahu juga, dan Belum ada memang kita ya, oke. dan ini satu hal yang mungkin karena kita sama-sama di komunitas ya. Saya makanya senang diundang ke acara community kayak gini. Satu hal yang bahkan di Indonesia bahkan menurut saya perlu juga kita pikirkan itu adalah ya tadi ya, selain dari sisi talentnya, juga regulasinya, sama yang kedua juga menarik kalau Bapak Ibu sekalian sadar nih, sebenarnya model-model yang ada di Hugging Face Repo ini nih juga semuanya kebanyakan bahasanya bahasa Inggris. Saya cuma lihat ada beberapa model yang bahasa lain itu bahasa Cina sama bahasa apa ya, karena mereka aktif tuh ngetrain model mereka sendiri dengan data mereka. Jadi begitu Facebook atau Meta ya nge-share bahwa ini loh cara ngetrain modelnya, algoritmanya kayak begini, code-nya kayak begini, ini datasetnya. Akhirnya negara lain itu banyak akhirnya udah berinisiatif, dan biasanya juga didukung oleh pemerintah mereka. Ya udah yuk kalau gitu kita coba ngetrain dengan cara yang sama, si Facebook ngeluarin model lama tapi pakai dataset kita sendiri gitu. Akhirnya mereka, karena itu kan butuh resource yang besar ya, butuh dana yang besar juga gitu. Itu sebenarnya satu hal yang menurut saya perlu ada inisiatif yang perlu mungkin kita dari komunitas sama-sama gitu ya. Satu, bikin regulasi, yang kedua bikin pool dari sisi talent di industri ini juga. Yang ketiga ya tadi, saya sebenarnya bermimpi kalau bisa seandainya kita di Indonesia juga punya nih large language model yang memang ditrain dari data dan konteks bahasa Indonesia. Bahasa Itu Indonesia akan jauh ya. lebih bagus. Iya. Ya, Mungkin ini saya menarik itu. akan kembalikan ke Pak Hendi nih, sebagai community ini kita mesti bikin nih Pak. Makasih Pak Fajar. Ya, sama-sama Makasih Bu. Bu Indriani. Ya, terima Ya, kasih Bu. Indrayani. nanti kita kerjasama Pak. Boleh Pak, iya nih penting banget Silakan nih. nih. Berikutnya Pak Anwar Nugraha masih hadirkah? Pak Anwar Nugraha. Halo. Oke. Berikutnya, nah ini Pak Dr. Sabto Sutardi lagi. Masih hadir nggak Pak? Jadi bisa langsung disampaikan secara lisan. Pak Dr. Sabto? Halo? Ya, silakan Pak Dr. Sabto, boleh sekalian wajahnya Pak, biar kita bisa berkenalan. Oke, Pak Dokter, ini dari dunia kesehatan ya. Sedang coba ngembangin beberapa aplikasi statistik ya, terutama statistik bidang kesehatan.
cuma saya mengalami permasalahan. Ternyata ChatGPT itu nggak mampu melakukan kalkulasi perhitungan sederhana. Kita tahu kan teknologinya pakai LLM. Memang contoh saja kita melakukan perhitungan penjumlahan ya, misalnya 23 tambah 26 tambah sekian, kita punya array misalnya 20 array data. Ternyata dia nggak mampu melakukan penjumlahan. Dan awalnya kedeteksi ketika dia nggak bisa melakukan, kita minta dia melakukan misalnya average, kita minta dia untuk melakukan berapa sih nilai rata-rata. Ternyata dia nggak mampu. Apakah memang teknologi LLM itu tidak mampu kita upgrade untuk melakukan kalkulasi matematika, ataukah sebenarnya bisa kita upgrade kemampuannya? Terima kasih Bapak Jas. Oke. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi sih Pak yang saya katakan ya, makanya tadi saya berulang kali saya tekankan, ini jangan anggap dia itu menjawab pertanyaan kita. Jadi sebenarnya dia itu mengenerate teks, melanjutkan dari teks yang kita berikan. Sebenarnya yang dilakukan LLM atau generative AI untuk text generation adalah seperti itu. Dan ini makanya sebenarnya kenapa di Cloudera kami ngerasa penting bagi kita untuk bisa memfine tune atau menggunakan LLM model yang kemudian diperkaya dengan konteks dan apa yang kita pengen lakukan gitu. Karena Gen AI yang dibikin oleh OpenAI yaitu ChatGPT itu kan dia open, memang kita bisa akses servisnya, tapi sebenarnya kan kita nggak tahu dia ngetrain modelnya kayak gimana, pakai data apa gitu ya. Dia ngembanginnya, dia kemudian nge-fine tune-nya lagi setiap saat pasti kan dikembangkan terus tuh. Dia kan nggak kasih tahu, dia nggak ngebuka. Nah ini makanya sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau memang kita udah punya requirement, kita udah punya use case yang spesifik mau kita lakukan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya kita mem-fine tune atau mem-augment model kita yang kita deploy sendiri untuk melakukan apa yang mau kita lakukan untuk menjawab use case yang kita punya atau challenge yang kita punya. Itu jauh lebih tepat menurut saya ketimbang kita memanfaatkan apa yang ada di luar ya, seperti OpenAI. Ini makanya tadi salah satu tema dari sesi kita ini ya tadi nih, makanya kita sebutnya namanya trusted AI. Kenapa trusted? Ya karena dia kita fine tune dan kita perkaya dengan konteks yang kita punya gitu. Bahkan sebenarnya tadi salah satu yang tadi saya bahas itu adalah kita di Cloudera itu punya yang namanya AMP ya. Ini di AMP ini nih kita sebenarnya kayak ngasih tahu gimana nge-fine tune model yang ada supaya kita bisa lakukan dia, kita pengen dia melakukan hal yang kita pengen lakukan gitu. Contohnya di contoh example ini ya, nanti URL-nya saya bisa share. Ini kita kayak minta model kita spesifik buat mengenerate SQL. Jadi modelnya nih, ini modelnya mungkin cuma model buat generate text biasa, tapi kita fine tune supaya dia jadi bisa generate SQL text. Atau seperti yang Bapak lakukan, modelnya model biasa tapi kita fine tune untuk bisa melakukan perkalian matriks misalnya gitu. Nah ini satu hal yang harus kita fine tune dulu sih Pak. Jadi nggak bisa mentah-mentah kita pakai apa yang as is. Nah itu makanya pentingnya kita mendeploy model LLM kita menggunakan konteks data kita sendiri sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Bagaimana Pak? Pak Dokter. Oke, terima kasih. Berikutnya ini ada Pak Lukas nih. Pak Lukas silakan sebagai Ketua Umum IAIS-nya. Ada yang mau ditanyakan sepertinya. Silakan Pak. Halo, suara saya nggak masuk dari tadi ya? Halo. Agak kecil Pak suaranya, tapi kedengeran sih. Sudah masuk ya Pak, sedikit ya, agak kecil aja. Oh gitu, ya, thank you. Oh ini Tadi mungkin ini lebih bagus nih. ada sedikit diskusi tentang itu loh, kalau suatu model sudah di training, itu kan train model. Ketika dia ingin ditingkatkan kemampuannya, ya kan, sepertinya tadi sempat digunakan istilah fine tuning. Kalau menurut kita tahunya asal retraining kan, jadi kemudian di train lagi. Tapi kalau fine tuning selama ini dalam apa ya, dalam AI kita menyebutnya itu. Cuma kalau diartikan apa ya, menambahkan embedding yang lain gitu, bisa sebagai penambahan hiperparameter. Suaranya putus Pak. Iya agak putus-putus Pak. Oh ya, ya intinya ingin diskusi terkait ke arti fine tuning itu.